Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ayyuhal ikhwan fid din, usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah innahu qad fazal muttaqun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsal ladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Ma'asyiral jemaah rahimahullah, jamaah salat jemaah yang dirahmati Allah, marilah kita terus meningkatkan syukur kita kepada Allah SWT atas nikmat-nikmat Allah yang Allah limpahkan kepada kita sampai detik ini, baik nikmat lahiriah seperti kesehatan badan kita, kesempatan kerja kita, kesempatan studi kita, kecukupan kehidupan ekonomi kita, maupun nikmat-nikmat ruhaniyah batiniah seperti ketentraman batin kita, kesehatan mental kita, dan yang terpenting adalah iman Islam kita yang kita pupuk, kita uri-uri seiring perjalanan umur kita yang cepatnya bukan main ini. Mudah-mudahan iman Islam kita sudah meningkat menjadi takwa Allah tingkat tertinggi ketika kita dipanggil oleh Allah ke hadirat. Shalawat dan salam mudah-mudahan Allah limpahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dengan petunjuknya, bimbingannya kita sampai detik ini masih setia ikrar sebagai pengikutnya. Ma'asyiral jemaah rahimakumullah, beberapa hari yang lalu kita memperingati Isra Mi'raj. Mari kita ambil ibrahnya untuk produk kita hari ini. Isra Mi'raj, Isra dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, Mi'raj dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha. Isra masih di eter dunia kita ini, sedangkan Mi'raj sudah keluar angkasa, melebihi, ya, di atas langit langit ketujuh. Mari kita lihat perjalanannya nanti sampai pulang membawa oleh-olehnya itu, dan kita ambil manfaat untuk kita, kehidupan kita yang sedang menghadapi problema, termasuk yang sampai sekarang masih merepotkan kita, namanya pandemi COVID-19. Perjalanan Rasulullah Isra bersama Jibril dan Mikail naik buruk itu dilewatkan pertama adalah ke Madinah, kemudian lewat ke Tursina, tempat Nabi Musa mendapatkan Ten Commandment itu, Taurat itu, kemudian ke utara melewati Bethlehem, Baitul Laham, tempat kelahiran Nabi Isa alaihissalam, baru ke Masjidil Aqsa. Ini nanti ada ibrah, ada pelajaran sendiri. Terus nanti dari Masjidil Haram ke Sidratul Muntaha dalam Mi'raj ini, nanti tiap-tiap langit akan ketemu nabi-nabi, ya. Sampai nanti ke langit ketujuh ketemu Nabi Ibrahim. Setelah dari langit ketujuh tidak diantar Jibril lagi, tapi menghadap sendiri ke Sidratul Muntaha, menghadap Allah sendiri, tidak diantar oleh Jibril maupun Mikail. Ini pelajaran apa ini? Ternyata ini ada pelajaran, yaitu bahwa
Manusia sekuat apapun, sepinter apapun, sekaya apapun, itu butuh pelajaran, pengalaman dari orang lain. Jadi ini ajaran bagaimana mengeliminir egoisme, selfisme, individualisme. Sebelum Isra Mi'raj ini ada dua gundah gulananya Rasulullah, dukanya Rasulullah. Satu, meninggalnya Abu Thalib, pamannya, yang menjadi tanda petik pelindung dari gangguan orang-orang kafir Quraisy. Karena orang-orang kafir Quraisy itu tidak mau menyakiti Nabi selama Abu Thalib masih ada. Segan karena dia adalah tokoh yang berkarismatik ya di tengah masyarakat Quraisy. Meninggal. Yang kedua, istri tercintanya, Khadijah bintu Khuwailid. Dia tidak hanya sekedar istri tapi sumber dana dakwahnya beliau. Ini dua sosok yang wafat meninggal ini membawa duka yang bukan main kepada diri Rasul. Nah, saat itulah Allah menggembirakan, menghormati, menetapkan, meneguhkan keyakinan beliau sebagai Rasul terakhir yang membawa agama terakhir, membawa kitab suci terakhir untuk umat manusia yang terakhir. Maka dia harus ngangsu kawruh pada nabi-nabi sebelumnya. Jadi duka apapun, apalagi hanya diboikot ekonominya oleh kaum Quraisy ya, tidak boleh transaksi macam-macam. Meninggalnya dua orang yang dicintai, tidak boleh cengeng Rasulullah. Nah, untuk tidak cengeng, untuk keyakinan beliau, maka dilewatkan. Mengapa dilewatkan di Tursina? Di sana dulu Nabi Musa mendapatkan Taurat, diajak bicara langsung oleh Allah. Ini artinya apa? Kalau kamu hanya disakiti, dianggap dibully oleh kaum Quraisy, tidak usah sedih, tidak usah cengeng. Musa itu mau dibunuh oleh Fir'aun. Dilewatkan langsung ke utara, ke Bethlehem. Bethlehem adalah kelahiran Nabi Isa. Aslinya bahasa Arabnya Baitul Laham, rumah daging, karena daerah itu tempat orang-orang jagal juga jual daging. Mungkin kalau di Semarang Makro itu ya, tempat penggilingan bakso itu ya, di sana. Isa pun dulu mau dibunuh oleh orang Yahudi dan oleh Romawi, bukan yang dibunuh, mau disalib. Jadi Nabi Muhammad tidak usah sedih kalau hanya disakiti, ekonominya diboikot oleh orang kafir Quraisy. Ini maka para ulama sering menyebut litakrim, litakdim. Jadi untuk menghormati beliau ini di tengah-tengah bulian orang-orang kafir Quraisy, litakrim untuk menghormati ya, di mana dia sering akan dihina, dibunuh macam-macam oleh orang kafir Quraisy. Maka dengan Isra Mi'raj ini Allah menghibur dia, menggembirakan dia. Kamu tidak sendirian, kamu banyak teman. Terus Mi'rajnya, langit pertama ketemu Nabi Isa dan Yahya ya, yang masih saudara sepupu ini. Terus naik, nanti kelima ketemu Nabi Musa, ketujuh ketemu Nabi Ibrahim. Bahkan sebelum naik Mi'raj disuruh ngimami sholat jamaah, makmumnya para nabi-nabi. Itu artinya apa? Menghadapi problem tidak usah dipikul sendiri. Dan nanti kalau dapat anugerah juga jangan hanya untuk sendiri. Egoisme itu hanya memperbesar keakuan ya, melupakan bahwa di sampingnya ada orang lain. Jadi pelajaran yang penting dari Isra Mi'raj adalah kebersamaan. Aku harus digabungkan dengan aku yang lain, jadi kami dan kita. Setelah sampai di Sidratul Muntaha sendirian, karena tidak diantar oleh Jibril lagi,
Nabi menghadap Allah dengan mengucapkan tahiyat, at-tahiyatul mubarakatuh sholatu thayyibatul lillah. Allah menjawab, assalamualaika ayyuhan nabiyyu warahmatullahi wabarakatuh. Dijawab oleh Allah seperti itu. Salam untukmu seorang, alaika untukmu seorang wahai Nabi warahmatullahi wabarakatuh. Tapi dijawab oleh Nabi, assalamualaikum wa ala ibadillahi sholihin. Salam tidak hanya untukku tapi untuk kami dan hamba-hamba Allah yang soleh-soleh. Ini juga pelajaran bagaimana aku harus digabung dengan aku yang lain. Ini menjadi rukun sholat kita yang nanti setelah Mi'raj itu jadi oleh Nabi dari Mi'raj untuk manusia. Artinya apa? Allah mengucapkan alaika mu untukmu seorang, jawabannya alaika. Menurut bahasa Arab, kalau alaika untuk seorang mukhotob, orang kedua tunggal, mestinya jawabannya assalamualaikum, me, for me, hanya untuk saya. Tapi Allah mengajari Nabi supaya dijawab alaina, kami, tidak hanya kita satu orang, bahkan ditambahi hamba Allah yang lain yang soleh-soleh. Nah, ini pelajaran penting. Nanti setelah Mi'raj diajari oleh Allah sholat. Nah, satu-satunya ibadah yang Allah memanggil langsung Rasulullah di hadapannya dan diajari langsung, ya sholat. Ajaran Islam yang lain, rukun Islam yang lain cukup lewat utusan Jibril menyampaikan ke Nabi Muhammad. Tapi sholat ini langsung dipanggil ke Hidratul Muntaha, aras Tuhan, diajari sholat di sana. Maka sekarang kita harus mengambil manfaat ibrah dari mulai perjalanan Isra Mi'raj sampai pulang membawa wayang perintah sholat. Yaitu di antara pelajarannya adalah ajaran mengeliminasi egoisme, selfisme, individualisme, membesarkan kebersamaan, termasuk menghadapi masalah, problema, mungkin musibah. Sebaliknya juga kalau kita dapat anugerah, jadi jangan lupa orang lain. Mari kita pelajari di antaranya satu ya, di sholat itu. Ketika kita sholat sendirian, pahalanya hanya 1. Tapi kalau jamaah pahalanya 27. Artinya apa, Islam lebih mengajukan kebersamaan jamaah ketimbang individual. Sholat sendirian, walaupun sendirian tidak ada temannya, ketika membaca Fatihah tidak boleh merubah iyyaka a'budu wa iyyaka asta'in. Karena dalam bahasa Arab kalau ai itu a, saya pergi, anak adaku, saya baca, anak akro'u, saya ibadah ya anak butuh, mestinya begitu. Mau sholat sendirian, tapi tidak boleh dirubah menjadi begitu. Sendirian tetap harus baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Allah kami menyembah dan kepada Allah kami mohon pertolongan. Tidak boleh ganti aku. Ini. Terus selanjutnya tadi di tahiyat tadi, mestinya alaika, jawabannya alaya, tapi disuruh menjawab alaina. Ya. Terus sholat itu ada hablum minallah, takbiratul ihram itu lambang simbol hablum minallah. Jadi orang harus hablum minallah itu harus perbuatan lain setelah takbiratul ihram tidak boleh dilakukan. Dan sholat tidak akan berakhir kalau tidak ditutup salam ke kanan, salam ke kiri. Maka dari itu para ulama mendefinisikan sholat adalah af'al wa aqwal mufattahatun bit takbir, muhtatimatun bit taslim.
perbuatan yang isinya ucapan dan perbuatan yang dibuka dengan takbiratul ihram, ditutup dengan salam ke kanan kiri. Itu definisi sholat. Jadi kalau hanya alhamdulillah takbiratul ihram tapi tidak pakai salam, sholat itu belum rampung. Ini ada pelajaran sendiri. Jadi ketika hablum minallah harus menghasilkan hablum minan nas. Jadi orang yang sholat kalau tidak menebarkan salam ke kanan, makhluk yang ada di sebelah kanan kita, salam ke kiri, berarti menebarkan salam kedamaian kepada makhluk yang ada di sebelah kiri kita, maka sholat itu belum fungsional dalam sholat kita. Jadi sholat itu harus betul-betul fungsional dalam sholat kita. Coba sekarang dalam hidup sosial kita itu diciptakan oleh Allah on usul warofana bantukum pengobatan darajat. Allah mengangkat sebagian dan merendahkan sebagian. Ada yang tinggi kaya, ada yang miskin, ya. Ada yang jadi orang besar, ada orang kecil, ya. Ada orang pandai, ada orang bodoh. Itu kan begitu. Itu sudah sunatullah. Tapi ingat, orang yang kebetulan bernasib muncul, jangan melupakan orang yang bernasib malang. Jadi kalau ada orang mengimajinasikan hidup itu harus satu kelas, orang proletar semua, orang miskin semua, orang dahet semua, itu bukan ajaran Islam, itu ajaran komunis. Daerah apabila semuanya dulu sama rata sama rasa, dalam Islam tidak bisa begitu. Kaya silakan, tapi jangan lupa nasib mereka yang papa dan miskin. Mulanya surat Al-Ma'un yang isinya, ya, kritikan pada orang yang sholat, itu surat Al-Ma'un. Al-Ma'atalari kadhibu biddin, tahukah kamu orang yang mendustakan agama atau mendustakan hari kiamat? Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Orang yang menghardik orang yatim. Anak yatim itu termasuk du'afa, orang yang memang tidak punya ayah. Terus wala yaqutu ala ta'amil miskin, dan tidak menganjurkan termasuk dirinya sendiri mengajak teman-temannya untuk memberi makan orang-orang miskin. Maka belakangnya lihat fawailul lil musallin, celaka orang sholat. Orang sholat itu abdul minallah tadi. Celaka orang sholat. Alladzina hum sholatim sahun, yang mereka lupa. Awas, kata-kata lupa ini bukan lupa mestinya sudah salam masih berdiri lagi, bukan hanya itu. Mestinya duduk tahiyat kok berdiri, bukan hanya itu kecil, hanya itu cukup sujud sahwi. Tapi yang dilupakan oleh yang sholat sehingga dicelakakan oleh Allah itu adalah lupa fungsi sholatnya dalam kehidupan. Jadi orang sholat yang fungsional dalam hidupnya, manakala dia tenggang rasa, tidak apatis, tidak cuek dengan nasib orang sekelilingnya yang mereka kebetulan bernasib malang. Maka kita walaupun khusyuk kalau kelihatannya gitu ya, khusyuk sekali, orangnya kaya, tapi kok akhirnya bukan main, meditnya bukan main, itu fawailul musallin, sholatnya seperti tidak ada manfaat. Maka di belakangnya itu wayamnaun al-ma'un, yang menolak memberi charity, derma, zakat, infak. Kita jangan hanya sahur dengan lupa, hanya lupa berapa rakaat. Kalau itu gampang sekali, ditutup dengan sujud sahwi sebelum salam, beres. Tapi yang terpenting lupa fungsi sholatnya bagi kita seorang muslim. Jadi orang lain sholatnya oleh Islam nikmati. Jadi mulai berjalan sampai olehnya pulang ke bumi ini, sholat itu ajarannya supaya kita jangan egois, jangan selfish, jangan individualis. Maka seorang sufi gandrung ganda namanya Abdul Qudus mengatakan begini, seandainya saya yang sudah sampai ke Sidratul Muntaha, saya tidak akan pulang ke bumi. Itu seorang sufi. Tapi beda kan, seorang sufi dengan seorang nabi beda. Orang sufi kesalahan pribadi, yang penting pribadi.
cuek amat dengan orang lain. Tapi orang sufi, dia seorang nabi, sudah enak-enak dekat dengan Allah, di sana tidak ada masalah apa, tidak ada problem apa. Mengapa harus pulang ke bumi yang penuh macam-macam masalah? Karena Nabi ingin berbagi, ingin perbaiki, ingin mengajak umat nantinya itu masuk ke surga. Bukannya dia yang ingin masuk surga, mengajak orang lain yang rusak di Arab itu, yang jahiliyah zaman Abu Lahab, ini diajak diselamatkan masuk ke surga. Ini berarti dia tidak egois. Maka dari itu, mari kita ambil hikmah ini termasuk dalam menghadapi problematika yang namanya COVID yang sudah berulang tahun. Jadi kita harus menghadapi secara bersama-sama. Yang satu menganjurkan pakai masker, cuci tangan, yang satu cuek. Ini namanya bersama. Kita harus bersama. Apalagi kembali ke oleh-oleh ini kalau sholat. Sholat itu adalah salah satu cara zikir yang terbaik. Karena Allah mengatakan ini anallah la ilaha illa ana fa'budni fa'aqimi sholata li dzikri. Surat Toha ya. Jadi apa? Saya tidak Tuhan selain saya kata Allah, selain aku, sembahlah aku wa aqimi sholat, tegakkanlah sholat untuk zikir kepada. Ternyata zikir ini masing-masing kita ini itu akan menambahi keyakinan, kemantapan, ketenangan. Dan itu Allah berjanji sendiri, walladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah, ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Orang-orang yang beriman dan hati mereka tenang karena zikir pada Allah, ketahuilah dengan zikir pada Allah hati akan menjadi tenang. Kalau hati tenang, imunitas tubuh naik. Orang yang imunitas tubuh tidak akan terpapar oleh corona. Karena dia apa? Sudah hilang kecemasannya, hilang stresnya, hilang paranoidnya. Ya. Karena zikir, karena ketenangan. Dan ini dinyatakan oleh Musina. Dokternya dokter Muslim. Sampai abad 16, bukunya The Canon dipakai di Eropa. Dia mengatakan begini. Al-wahmu misudda. Wahmu itu apa ya? Tadi stres, ketakutan yang berlebihan. Ya. Ini kata Ibnu Sina, ini sudah separuh penyakit. Jadi orang belum apa-apa itu sudah ketakutan separuh penyakit. Walid minan, hati tenang. Hati tatma'innu qulubuhum tadi. Hati tenang itu nisfud dawa, separuh dari obat. Wasabru bidayatus syifa, dan sabar, ulet, tahan, uji, usaha dan doa itu namanya sabar. Bidayatus syifa, permulaan kesembuhan. Banyak orang terpapar pun karena saya paranoid, merasa kalau berita yang macam-macam ini jadi wakut malah gampang terpapar. Maka kita harus menghilangkan wahmun tadi, wahmun karena nisbah separuh penyakit. Nah, wahmun bisa dihilangkan manakala tadi zikir pada Allah. Nomor satunya sholat tadi, nomor dua mungkin zikir yang lain. Bahkan diakui oleh peneliti itulah di antara William itu mengatakan baca Quran dengan suara yang keras, dengan resonansi suara yang teratur itu, pada prediknya teratur itu akan meningkatkan ya, melejitkan ya kekuatan sel-sel tubuh kita. Jadi sholat oke, ditambah zikir yang lain, mau Quran dengan suara keras, dan itu ternyata diakui oleh Ibnu Sina sebenarnya. Dan sampai sekarang ternyata protokol kesehatan ini juga warisan Ibnu Sina. Ketika Ibnu Sina mau menghadap Al-Biruni, bahkan Al-Biruni mau meluk dengan sesama muslim itu kan peluk-pelukan. Maka Ibnu Sina dia malah mundur 1 meter. Dia mau minta kalau mau meluk saya sediakan dulu ya. Kalau dulu mungkin ya suka asli, sekarang hanya bisa
terus pakaian khusus untuk seorang APD. Ya kan mau salah ngomong di masalah apa, jangan mau dua-duanya saya. Sekarang inilah warisan ibu saya masih kita lestarikan sampai sekarang. Jadi ajaran Islam ini digabungkan dengan teori Ibnu Sina tadi, insya Allah menjadi ya, usaha kita yang selain meningkatkan imun tadi itu juga meningkatkan iman kita. Iman dan imun bisa jadi kedua-duanya kuat. Kalau kita kuat dua-duanya, insya Allah tadi bidaya syifa separuh mau untuk tadi sudah bidaya syifa, permulaan kesembuhan. Ini saja mudah bermanfaat. Jalan Allah tadi berkorana fi zumatil muhidi wa turabbi wirwahan wa anta khairul rahimin. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalahu ila yaumil qiyamah. Ya ikhwan fiddin wal aqidah, usikum wa iyaya nafsi bittaqwallah. Ittaqullah tazawwaju bittaqwa fa inna khairaz zadi taqwa. If'alul khairat wastanibu as-sayyi'at wa lakum annallaha amara amran 'azima wa bada bi nasri ta'lima fa qala fil Qur'anil Karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli 'ala Muhammad wa ali Muhammad wa sallim ala ta'ala kulli sahabati Rasul ajmain. Amin ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ta'ala al bala wal waba wal ghala wal fahsya wal munkar wal su'i wal mukhtalif wal syara'i wal fitan wal mihan ma wa minha wa batan min baladina hadza khassa min kulli muslimin amma innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma inna na'udzubika minal gharasi wal junun wal jidan wa sayyi'il asqam wa ij'al hadha baladan amina warzuqna lahu min al-thamarat wa amana min kulli yawmin akhir. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu wa alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Udhkurullah wa la dzikrullahi akbar.